Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dodi Luhansa, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya lebih menyadari dan yakin akan pentingnya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara membuat saya lebih semangat untuk menerapkan esensi dari filosofi beliau. Modul mengingatkan saya bahwa kita manusia memang berbeda-beda. Karena tiap orang tak sama, maka tak bisa mengharapkan tujuan yang sama. Tak bisa mengharapkan gajah untuk memanjat pohon. Kodratnya beda. Filosofi tersebut coba saya terapkan di kelas. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan kodrat anak di kelas pelajaran bahasa Inggris dilakukan dengan menyediakan teks berbagai bentuk, mulai tulis, audio, dan video. Selain itu, juga disediakan berbagai tema dan berbagai tingkat kesulitan dan keterbacaan. Berikut ini saya jabarkan rangkaian pelaksanaannya. Pada bagian perencanaan, saya berusaha menyediakan dan membuat teks recount multimodal. Teks tersebut bisa diakses secara offline dan online, baik di blog, di Spotify, dan di YouTube. Selain itu, saya juga membuat teks recount dengan tingkat kesulitan mulai dari setara kelas 4 SD hingga kelas 11 SMA. Jenis teksnya mulai dari personal recount, historical recount, dan biographical recount. Selanjutnya, pada bagian penerapan, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Lalu, saya memberi kesempatan peserta didik memilih teks sesuai dengan bentuk, tema, dan tingkat kesulitan yang cocok dengan mereka. Pada bagian keempat, saya memberi kesempatan peserta didik menentukan proyek sesuai dengan tujuan pembelajaran. Siswa memilih sendiri bentuk proyeknya sesuai dengan bakat, minat, dan kelebihannya. Kemudian, saya membimbing peserta didik menyusun kalender proyek atau perencanaan proyek, target atau tahapan yang harus dilakukan agar proyeknya terwujud. Keenam, saya membimbing peserta didik menyusun rubrik proyek yang berisi indikator keberhasilan proyeknya. Peserta didik bisa membuat indikator sendiri. Terakhir, saya mengawasi dan membimbing pelaksanaan proyek. Penerapan semua tahapan itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena memperhatikan kodrat anak dan menuntunnya sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensi mereka. Pada saat proyek berlangsung, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Pertama, peserta didik kesulitan membuat perencanaan. Peserta didik juga sering membuat rubrik setelah produknya jadi. Ketiga, produk kadang juga dibuat tidak berdasarkan rubrik penilaian. Terakhir, peserta didik masih banyak yang fokus pada hasil, bukan proses. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, saya juga terlintas beberapa ide. Pada pembelajaran yang saya lakukan, pada awalnya peserta didik mencari dan mengumpulkan informasi secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, saya berpikir bahwa di fase awal riset, guru bisa membantu menjelaskan. Guru bisa membantu memberikan pengetahuan yang berguna untuk keberhasilan proyek. Pada proyek yang saya lakukan, sebagian besar kegiatan dilakukan oleh siswa secara mandiri di rumah.
Selanjutnya, saya coba berpikir bagaimana agar project based learning bisa sepenuhnya dilakukan di sekolah. Berikutnya, dalam penentuan indikator proyek atau penilaian untuk keberhasilan proyek, siswa seringkali kesulitan. Saya berpikir bahwa beberapa indikator proyek sebaiknya dibantu oleh guru. Terakhir, saya berpikir bagaimana jika saya menyusun berbagai jenis teks dengan tingkatan kesulitan yang berbeda itu menjadi semacam game di mana siswa bisa naik level. Itu beberapa ide yang terlintas. Sekarang, saya akan tampilkan testimoni dari rekan guru dan peserta didik. Ini adalah akhir dari video ini. Terima kasih sudah menyimak aksi nyata penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf atas segala kekurangan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.